Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majnah. Guys, kalian sudah tahu berita yang terbaru sekarang ya guys ya, mengenai si botak ya guys. Aduh, salah juga botak wis mulai ngelunjak ya guys ya. Kayaknya pengen dipoles gue gundule ya guys. Wow, luar biasa dalam acara Mensrea ya guys ya. Full hujatan yang katanya kritik. Itu bukan kritik tapi menghina ya guys ya. Karena apa? Sampai menyerang yang namanya kepribadian itu ya guys ya. Ini bakalan panjang harusnya ya guys ya. Resbob kedua ini mungkin. Karena apa? Sudah sampai menghina yang namanya suku Sunda. Wah, ini bahaya ini ya. Nyong orang melu-melu kayak gini ya guys. Ternyata ya guys ya, apa yang sudah Panji lakukan kemarin itu beneran pesanan guys itu. Loh, pesanan siapa ya? Pastinya pesanan Kadrun Anies. Loh, saya fitnah? Enggak. Karena apa? Ada buktinya guys. Kalau si Panji itu mati-matian ingin Kadrun Anies jadi presiden guys ya. Bahkan sampai disentil oleh Menteri ARA. Ya, itulah yang sering kita sematkan kepada barisan sakit hati. Masih tidak terima dengan keputusan pemilu ya guys ya. Cempuleke Panji langsung didenda 2 miliar kawus kue siki. Panji guys ya didenda 2 miliar itu belum cukup guys, ada lagi itu. Wow, ini keren ini. Tapi yang luar biasanya para komika turun gunung dan sekali lagi menyentil yang namanya Panji Gundul. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Panji Pragiwaksono soal suku Sunda bikin heboh. Netizen sampai nyebut Resbob Jilid 2. Benar. Di antara masyarakat Indonesia, gue sadari masalah terbesar nih untuk permasalahan ini tuh adanya di Jawa Barat, orang Sunda. Orang Sunda seneng banget milih artis. Kalau mau anjing, wakil presiden rasa customer service. Anies manis ya. Gibran ngantuk ya. Panji Pragiwaksono bukan cuma komika, ia figur publik dengan jejak politik yang jelas. Pernah menjadi juru bicara Anies Baswedan, Panji jelas bukan aktor netral, jelas punya kepentingan politik. Masalahnya bukan pada pilihan politik, itu sah. Masalahnya posisi politik itu dibungkus sebagai humor, seolah candaan. Padahal arah dan target kritiknya konsisten. Ini bukan lagi komedi polos, ini framing. Sebagai anak abah, Panji kerap memainkan peran khas. Menyerang lawan politik lewat lelucon, menyederhanakan isu kompleks jadi bahan tawa, lalu berlindung di balik tameng klasik. Ini kan cuma bercanda. Di titik ini, komedi berubah fungsi. Bukan lagi sekadar hiburan, tapi instrumen pembentuk emosi publik, tertawa diarahkan, kemarahan dipoles, dan sentimen politik disalurkan tanpa harus jujur. Sebagai anak abah dia sedang mainkan agenda politik. Ketika kritik politik datang lewat gimmick komedi tanpa transparansi posisi, publik berhak curiga ini satire independen atau pesanan agenda politik. Karena pada akhirnya, bukan soal lucu atau tidak, tapi publik berhak tahu siapa yang sedang bicara, dari posisi apa, dan untuk kepentingan siapa. Betul sekali itu ya guys ya. Gini pada baik kayak slang ya guys. Slang tahu sendiri ya guys ya. Ya, menyerang Mas Wapres Gibran dengan fitnahan Fufu Fafa. Padahal kita tahu sendiri Fufu Fafa bukan milik Mas Wapres Gibran. Lah siki nyerang maning guys, dipesan oleh Kadrun Anies. Orang andel ya guys ya, rungokna. Kalau saya begini ya, ada hal-hal yang sifatnya substantif sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Mas Panji, dan mungkin saya di berbagai kesempatan tentang kualitas demokrasi, tentang politik dinasti, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan sifatnya kualitatif, dan hanya dikonsumsi tidak banyak orang. Hanya orang yang engage ya dengan politik, hanya mereka yang terkait dengan isu-isu demokratisasi, kelompok-kelompok aktivis. Ini nggak ada kaitannya dengan popularitas dan elektabilitas. Karena You jelaskan ke masyarakat dong. Kalau Betul. Anda berkeyakinan kayak begitu, kamu punya banyak forum, banyak pengikut, yakinkan masyarakat dengan pendapat kamu berdua. Nah, problemnya- supaya rakyat juga jadi nggak milih Prabowo sama Gibran. Kan gitu juga. Selama ini bukannya begitu.
Iya, dan Tapi kan rakyat tetap percaya sama Prabowo Gibran juga, berarti nggak percaya sama kamu gitu loh. belum. Ah, udahlah. Kamu kan udah lakukan Proses dong. Iya, Proses. nanti kamu coba lagi, makanya lebih sering lagi ke publik gitu loh. Rencananya begitu. Ya, supaya rakyat percaya dengan Tahun kalian depan, sampai Bang. hari begini. sampai hari Tahun ini. depan. Nah, sampai tahun hari ini depan, rakyat nggak percaya sama Bre. kamu. Gitu. Kalau saya sih ngeliat Ada gitu. di stiker. Paham Bok Siki menjurusnya kemana? Jirene belum Bok, ora bakal percaya rakyat ya guys ya. Karena apa? Kita tahu sendiri yang namanya rekam jejak si Kadrun Anies ya guys ya. Jadi kita sudah paham semua pula bahwa siapapun yang menyerang sosok Mas Wapres Gibran dan keluarganya itu tidak lain karena sakit hati guys. Biasalah, pesanan ya guys. Oke Delang. Berharap sama siapa? Kita cuma bisa berharap diri kita sendiri. Waduh. Berharap sama siapa? Polisi kita membunuh. Tentara kita berpolitik. Presiden kita mau maafin koruptor. Wakil presiden kita Gibran. Terima kasih semua, selamat malam. Warga Jakarta berpenghasilan 4 sampai berharap 7 di juta Kadrun. per bulan satu keluarga. Ini untuk orang-orang yang bukan pekerja formal atau pekerja informal. Anda fotografer, Anda YouTuber bahkan. Kalau Anda penghasilan sebulan 4 sampai 7, ini adalah program untuk Anda. Anda untuk millennials, 30% warga Jakarta yang lagi mikir saya pengen punya rumah di mana. Nah, itu adalah program yang memang didesain untuk warga-warga seperti ini. Sekarang Anda menyaksikan dan Anda lagi mikir saya pengen kawin tapi pengen punya rumah gimana ya? Ini bisa jadi program untuk Anda. Banyak yang mikir ini adalah program ini nggak masuk akal nih, orang miskin nggak bisa kayak gitu. Saya mengkampanyekan program DP 0 di sosial media. Udah jelas yang disasar itu sebenarnya siapa. Sekarang saya mau bicara serius. Saya mau kasih tahu kenapa saya ikut turun tangan dan kenapa saya memilih Anies Baswedan. Alasannya sebenarnya, oke gini. Emang kita nggak bosen ya ngelihat calon presiden yang orangnya juga kita tahu kita nggak akan pilih. Emang kita nggak pengen ya punya calon presiden yang prestasinya tuh bisa kita banggakan gitu. Kalau misalkan orang nanya, oh ya dia pernah ngapain, terus kita bisa ngomong dengan begitu yakin apa prestasi dia. Emang kita nggak pengen dia balik ke masa-masa ketika nih ada orang bilang, kita kayaknya melakukan sesuatu, terus semua orang mau melakukannya. Emang kita nggak pengen balik ke masa-masa itu. Dan saya percaya orangnya adalah ini gitu. Siapa? Dan saya yakin kalau misalkan Siapa? kamu ngelihat video Pak Anies gitu, terus dengar beliau bicara, pasti ada sesuatu yang membuat kita pengen bilang, ini presiden saya. Gitu. Ini presiden saya. Sama guys, Kadrun Anies jadi guys. Nang udah bilai mindalik ya guys ya. Nang udah bilai mindalik. Wis genah Bok. Wis genah. Ngomong dewek, ngaku dewek ya guys ya. Berarti secara tidak langsung Panji itu dipesan kemarin ya guys. Karena di situ juga ada Kadrun Anies guys. Oh enggak bang, si Anies juga sering di roasting. Lah, Anies di roasting berbeda dong. Iya, tapi roastingan terhadap Anies itu tidak separah ini ya guys ya. Ini sampai menghina yang namanya kepribadian guys itu. Coba kalau berani ya guys ya, tak terantang nanyong ya guys. Kenapa? Ya, coba sindir SBY dan Megawati. Wani ora kowe. Jajal yang pengen ngerti ya guys ya, botak kayak gue, main-mainan meling ya guys ya. Dan di sini kita lihat ternyata Panji sudah disomasi ya. Aduh, jangan melu-melu pakai SBY guys. Masalah apa? Masalah penghinaan terhadap suku Toraja. Nah, ini suku Toraja sudah berani. Ayo, orang Sunda, aduh, masa iya diem baik? Komika Panji Pragiwaksono disangsi denda adat oleh masyarakat Toraja akibat materi stand up tahun 2013 kembali viral dan dianggap melecehkan budaya mereka. Sanksi adat pembayaran denda uang 2 miliar rupiah, 48 ekor kerbau, dan 48 ekor babi. Gue, Bok, wis genah, anak abah memang kayak gue ya guys. Ayo orang Sunda, adu bergerak dong. Ah gimana sih, ini loh, Resbob 2. Bahaya banget memang dari dulu Panji botak ya guys ya. Memang kelakuan anak abah, wow luar biasa guys ya. Fitnahan demi fitnahan yang diutamakan guys.
Ada orang yang berusaha untuk mencapai titik tertentu, tapi ada orang lain yang gak berusaha bisa mencapai titik itu cuman karena dia anaknya si ini, saudaranya si ini, istrinya si ini. Bahkan bahkan di dinasti itu terjadi bukan hanya di politik, bahkan di dunia stand up komedi. Dan gue ngerasain sendiri. Lu tahu pelakunya siapa? Panji Pragiwaksono. Gue komika kabupaten, Bang. Gue setiap hari open mic keliling-keliling ikut lomba. Bahkan gue perempuan pertama yang punya stand up tour di Indonesia. Keren. Gue berharap setelah perjuangan itu gue bisa ada di titik jadi line up stand upers. Lu tahu yang jadi line up istrinya Panji? Weh, kok siapa sih dinasti gue? Mana ngebom lagi? Istrinya Panji nggak pernah open mic, nggak pernah ikut lomba. Dia jadi line up stand upers cuman karena dia istri founder. Ya Allah, dengan lantangnya Bang Panji bilang gua nggak setuju dinasti, men. Waduh. That is stupid shit, anjing. Bener gue. Fakta ya guys. Kalau lu denger Bang Panji tuh bilang, gue kecewa sama Pak Jokowi karena dia membiarkan praktek dinasti terjadi di anaknya sendiri. Gue kecewa sama lu Bang Panji. Lu membiarkan praktek dinasti terjadi di istri lu sendiri. Anjing. Fakta guys. Dan dia bilang kalau praktek dinasti terjadi di level presiden, itu akan memuluskan dinasti yang ada di daerah-daerah. Kalau praktek dinasti terjadi di level founder, itu akan memuluskan dinasti yang ada di komunitas daerah, Bang Panji. Betul. Fakta. Dan terakhir dia bilang, kalau dinasti terjadi lu pikirin gak nasib-nasib orang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang, mereka emang gak kehilangan apapun. Tapi mereka gak dapat apa yang mereka dapat. Lu pikirin gak komik-komik yang ada di Kabupaten Bogor, di Tangerang. Kita emang gak dapat apapun, tapi kita gak dapat panggung yang seharusnya kita dapat aja. Maaf Bang Panji. Gua harus ngomong kayak gini karena gua ngerasa ini keresahan semua komik yang gak naik stand up. Gak usah minta maaf, hajar saja ya guys. Yang ngerasa lebih layak daripada istri lu. Terima kasih. Gue teriak dinasti, fakta dan kenyataannya apa guys? Gue kebongkar kabeh mbok. Nah, anak abah memang kayak gue guys. Teriak dinasti boy kan guys ya. Cempulek kayak SBY dinasti lang kasih ngocap. Megawati dinasti lang kasih ngucap. Tapi lagi dan lagi kalau Pak Jokowi ya langsung diserang ya guys ya. Itulah hebatnya Pak Jokowi ya guys ya. Fakta itu. Kayak kita udah berpikir kalau berkomedi, kalau yang iramanya masih gibah, konteksnya masih mengejas orang tuh kita udah mundur. Karena kita lebih pengen berkomedi itu memberi pendewasaan sama penonton. Ketawa lu ketawa ikhlas, memang ketawa karena lucu. Bukan komedi itu bukan merasa lu paling pintar terusnya mengejas orang dengan komedi lo. Karena itu bukan hukum komedi. Yang mengkritik udah ada sebetul bagiannya. Kita ini komedi, biarkanlah orang tertawa dengan komedi kita, tapi tidak menyakiti orang lain kan gitu. Betul sekali, luar biasa guys, bopak ya guys ya, wow. Ini lebih dewasa, lebih cerdas daripada si Panji botak ya guys ya. Coba, kalau misal yang dihina, yang difitnah itu adalah keluarga Panji sendiri guys. Bagaimana perasaan Panji? Hah? Goblok banget, yakin gue wong kojan ya guys ya. Untungnya dari pihak Pak Jokowi santai, fair ya guys ya. Buktinya Mas Wapres Gibran malah bilang halus dan sekali lagi memakai musiknya Panji. Itulah sosok kedewasaan dari Gibran Raka Buming Raka ya guys ya. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan kepada kalian, siapapun yang memfitnah Prabowo, Jokowi, Gibran, itu sudah saya pastikan itu adalah barisan sakit hati yang ingin berkuasa tapi tidak bisa itu. Ini adalah fakta
dan nyata. Sekali lagi ya guys ya, kalau mau cari pemimpin, cari pemimpinlah yang dari bawah, yang bagaimana dia pernah merasakan yang namanya kesusahan. Contoh kecil, Jokowi. Hidup Jokowi. Oke, sekian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana teriak paling lantang, barisan sakit hati tak pernah tenang. Kala argumen, kala bukti, fitnah jadi senjata tiap hari. Mulut bicara soal rakyat kecil, tangan bermain di balik bili. Katanya suci, katanya peduli, tapi dompet sendiri yang dicari. Topeng berjatuhan satu persatu, wajah asli mulai terbuka. Blaker Majenang ciptakan lagu untuk suarakan kebenaran dengan fakta nyata. Ini republik sakit hati, tak terima kalah lalu memaki. Naku paling merakyat sekali, nyatanya cuma isi perut sendiri. Ini republik sakit hati, drama dusta jadi prestasi. Teriak moral setinggi langit, tapi nurani mati sedikit demi sedikit. Setiap hari bikin narasi, putar fakta jadi konspirasi. Kalau lawan berdiri tegak, mereka sibuk cari celah retak. Bendera rakyat dijadikan tameng, padahal niatnya cuma untuk kepentingan. Bicara adil di depan kamera, belakang layar penuh agenda. Kebenaran tak butuh izin, tak perlu panggung dan sorak. Sekeras apapun kau menutup, suara nurani takkan berhenti bergerak. Ini republik sakit hati, tak terima kalah lalu memaki. Ngaku paling merakyat sekali, nyatanya cuma isi perut sendiri. Ini republik sakit hati, fitnah diwariskan tiap hari. Saat kebenaran berdiri sendiri, mereka panik, mereka lari. Saya Blaker Majenang, bukan elit, bukan pesanan. Saya bersuara bukan karena bayaran, tapi untuk suarakan kebenaran. Kalau kau benci pada kebenaran, itu karena dusta sudah jadi kebiasaan. Saya berdiri, saya bertahan, melawan gelap dengan keyakinan. Ini republik sakit hati, yang alergi pada bukti. Selama dusta masih dijual, Blaker Majenang akan terus bersuara lantang. Ini republik sakit hati, tapi harapan belum mati. Selama ada yang berani jujur, kebenaran